Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mayangsari dari kelas PBI semester 2A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya dapat dari video tugas pendidikan agama. Langsung saja masuk ke poin-poin yang saya simak dari video tersebut. Dalam video di atas menceritakan tentang kematian dan siksa kubur. Jadi, sesuatu hal yang sudah dapat dipastikan ialah sebuah kematian. Apapun yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dan kematian tidak melihat harta, tahta, agama, ras, budaya, jabatan, ataupun yang lainnya. Kematian sudah pasti kita semua dapatkan suatu saat kelak. Salah satu inti atau topik pembicaraan di video tersebut ialah mengenai tentang bagaimana proses ketika roh keluar dari jasadnya, yaitu ketika seseorang sudah bisa melihat alam-alam selain alam manusia dan ada di antara mereka melihat malaikat-malaikat yang menjemput untuk mencabut nyawa mereka. Nah, beberapa orang yang mengalami sakaratul maut itu mereka bisa melihat malaikat maut ada di sekitar mereka. Ya, makanya orang yang sakaratul maut itu harus mengucapkan kalimat syahadat agar dia pergi dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Semoga kita kelak meninggal dalam keadaan baik dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bagi umat muslim yang selalu taat kepada Allah, yang baik amalnya, saat meninggal dia akan diberi wangi-wangian oleh malaikat dan sampai ia menuju ke langit-langit, setiap ia berjumpa dengan malaikat setiap itu pula, malaikat akan memujinya karena keharumannya sampai ia berada di Sidratul Muntaha. Dan ketika Allah sudah ridho terhadap roh-roh tersebut, maka Allah akan menetapkan hambanya yang baik pada tempat Iliyin. Nah, Iliyin ini adalah tempat kembalinya orang-orang baik. Ketika mayat sudah dikuburkan dan datanglah dua malaikat yang namanya ialah malaikat Munkar dan Nakir. Dari kecil kita sudah tahu apa tugas dari dua malaikat ini. Mereka bertugas untuk menanyakan mayat di dalam kubur. Mereka akan menanyakan dahulu, baru mereka akan menyiksa. Bukan menyiksa dahulu baru bertanya. Mereka akan menanyakan mayat di dalam kubur apa saja yang sudah mereka lakukan semasa hidupnya. Dan mereka akan menyiksa sesuai apa yang telah mayat lakukan semasa hidupnya. Salah satu pertanyaan dari dua malaikat ini ialah Man Rabbuka, yang berarti siapa Tuhanmu. Dan yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang-orang mukmin yang taat akan perintah dan larangan Allah, alias orang-orang yang soleh dan solehah. Bukan orang yang sembarangan, yang sholatnya masih tinggal ataupun bolong-bolong. Siksaan bagi pemakan riba itu dia disuruh terus mengarungi sungai, dan kalau dia mau menepi dia akan dilempari batu dan akan dimasak di tungku pembakaran. Dan bagi para pezina, siksa kuburnya ialah kemaluannya ditusuk menggunakan besi panas dan panjang. Dan ternyata kita juga tidak boleh buang air kecil sembarangan. Jika ingin membuang air kecil, pergilah ke tempat-tempat yang memang khusus untuk kencing dan jangan lupa untuk istinja atau cebok agar tidak menjadi najis bagi kita. Nah, kesimpulannya, siksa kubur bagi para pelaku maksiat digambarkan sangat mengerikan dan di dalam ajaran Islam. Setelah seseorang meninggal, ia akan memasuki alam kubur, tempat bertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Bagi mereka yang banyak berbuat dosa dan maksiat, siksa kubur bisa sangat menyakitkan dan menakutkan. Mereka bisa merasakan sakit yang luar biasa, tertekan oleh tanah kubur atau dihimpit, dan dihantui oleh ketakutan serta kegelapan.
malaikat munkar dan nakir akan datang untuk menanyai mereka tentang kehidupan mereka di dunia. Jika tidak bisa menjawab dengan benar, siksaan akan semakin berat. Semua ini menggambarkan betapa pentingnya hidup dengan taat dan menjauhi dosa. Mungkin segitu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari video pemahaman saya tentang pendidikan agama. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.